Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah kembali ke Jalan Naga Obor, Su Tongqiao meminta Fang Yu bertanggung jawab untuk membawa para murid kembali ke Aula Chao yang sementara dia bergegas melapor ke petinggi sekte. Lagi pula, persidangan tiba-tiba dihentikan. Sebagai orang dengan kultivasi tertinggi, dia secara alami harus memberikan penjelasan kepada sekte tersebut. Secara khusus, tubuh 4 murid telah dihancurkan. Meski ada alasannya, sebagai seseorang yang telah menerima manfaat dari orang lain, dia tidak bisa mengelak dari semua tanggung jawab. Han Li tidak ingin terlalu terlibat dalam masalah ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Su Tongqiao, dia langsung pergi ke Soking Cloud Peak dan berjalan ke aula samping di kedalaman aula misteri tertinggi. Aula samping sedingin biasanya. Pintunya setengah terbuka, dan lelaki tua yang ceroboh itu sedang bersandar di kursi besar di belakang meja karena bosan. Anggur yang enak itu enak, tapi kamu tidak bisa serakah, ini baru beberapa hari, dan sudah hampir habis. Pria tua itu memegang labu anggur merah di satu tangan dan minum beberapa suap sepanjang waktu sambil bergumam. Han Li keluar dari aula dan kebetulan mendengar keluhan lelaki tua itu. Setelah jeda, dia mendorong pintu terbuka dan masuk. "Nak, sepertinya misi ketiga telah selesai. Kamu cukup gesit. Apakah Anda menyukai wanita muda manapun?" Orang tua itu melihat Han Li masuk dan menatapnya. Ada kecelakaan saat uji coba, jadi dihentikan lebih awal. Tapi setidaknya murid-murid itu baik-baik saja. Aku ingin tahu apakah ini dianggap sebagai menyelesaikan misi. Han Li secara singkat menjelaskan apa yang terjadi di pegunungan es misterius. Dia juga mengangkat tangannya dan menyerahkan token tuanya. Apakah mereka menyelesaikan persidangan atau tidak, tidak ada hubungannya dengan Anda atau saya. Selama Anda melakukan bagian Anda, misi secara alami selesai, kata lelaki tua itu sambil mengambil token. Dia membuka buku pencapaian dan dengan cepat mencatat hadiah untuk misi tersebut. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan melemparkan medali komando kembali ke Han Li. Han Li tidak banyak bicara. Dia mengulurkan tangan untuk menerima token dan menyimpannya. Dia menatap lelaki tua Huyan dan kemudian pada obat roh di atas meja. Kakinya tidak bergerak sama sekali, dan dia sepertinya tidak akan pergi. "Apa, kamu belum melakukan cukup banyak misi di Aken? Anda telah melakukan 3, dan Anda masih ingin mengklaim yang keempat." Pria tua itu meliriknya dan berkata dengan sedih, "Senior, kamu pasti bercanda. Mengenai masalah prajurit Dao yang aku diskusikan denganmu sebelumnya, apakah menurutmu?" Berhenti. Jika Anda tidak dapat menghasilkan resep anggur yang layak, maka tidak ada gunanya apapun yang Anda katakan. Saya tidak akan mengungkapkan apapun tentang prajurit Dao. Sebelum Han Li selesai berbicara, dia diinterupsi oleh tetua Huyan dengan lambaian tangannya. "Jangan terburu-buru menolak, senior. Aku sudah menyerahkan misiku hari ini, dan aku tidak ada hubungannya sekarang. Bisakah aku minum lagi dengan senior?" Han Li sudah mengharapkan ini, jadi dia menyelidiki sambil tersenyum. "Saya sangat sibuk selama periode waktu ini dan tidak punya waktu untuk menyeduh anggur. Saya tidak punya banyak anggur tersisa. Setiap cangkir yang saya minum sekarang berkurang 1 cangkir. Saya bahkan tidak punya cukup untuk diri saya sendiri. Terakhir kali, saya senang dan membiarkan Anda minum 1 cangkir demi 1. Setelah Anda pergi, hati lelaki tua ini sakit untuk waktu yang lama. Jangan pikirkan tentara Dao." Lelaki tua ini pergi. Wajah penatua Huyan menjadi gelap saat mendengar ini. Dia buru-buru menggantung labu botol merah vermilionnya di pinggangnya dan memerintahkan tamunya untuk pergi. "Aku tidak meminta senior untuk berbagi secangkir anggur denganku. Aku ingin mentraktirmu secangkir," kata Han Li sambil tersenyum ketika mendengar ini. "Traktir aku secangkir anggur.
Serangga anggur di perutku sangat pemilih. Jika itu anggur roh biasa, jangan dikeluarkan untuk mempermalukan diri sendiri. Jika Anda merusak nafsu makan saya bahkan dapat menendang Anda keluar dari puncak awan yang mengejutkan ini dengan tendangan, apalagi mengatakan apa-apa tentang masalah tentara Dao. Penatua Huyan mengangkat alisnya dan membuka mulutnya untuk berbicara. Ketika Han Li mendengar ini, dia tidak mengingatnya. Dia hanya mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyekanya di atas meja di depannya. Dua cangkir anggur giok hijau zamrud muncul di sana. Cangkirnya transparan dan tanpa cacat, dan warna zamrudnya merata. Ada seutas benang emas yang tertinggal di dalamnya, membentuk pola aneh dalam bentuk kelopak, tampak agak luar biasa. Gelas kaca benang emas, tidak buruk. Orang tua itu awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat dua cangkir batu giok, dia dengan lembut berseru kaget. Han Li tidak mengatakan apa-apa. Dia membalik pergelangan tangannya lagi dan sebuah botol anggur merah menyala muncul di tangannya. Dia mengangkat tangannya yang lain dan mengeluarkan gabus kayu di botol anggur. Aroma anggur yang sangat aneh namun sangat kaya langsung menyebar dan memenuhi seluruh aula samping. Hidung sedikit merah Elder Huyan segera berkerut. Ekspresi aneh muncul di matanya. Tubuhnya tanpa sadar mencondongkan tubuh ke depan dan berdiri dari kursinya. Separuh tubuhnya tergeletak di atas meja merah. Dia mendekatkan kepalanya ke botol anggur di tangan Han Li dan mengendus kuat. Cepat, 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 tunggu apa lagi? Cepat tuangkan untukku. Rasa ini, serangga rakus di perutku akan melarikan diri. Penatua Huyan mengatupkan bibirnya dan matanya bersinar saat dia berteriak dengan tidak sabar. Secara alami, Han Li tidak berani bermain-main dengan lelaki tua itu. Dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan menuangkan anggur ke dalam dua gelas kaca berulir emas di atas meja. Penatua Huyan buru-buru mengambil cangkir anggur dan meletakkannya di depan matanya untuk memeriksanya dengan cermat. Dia melihat anggur di dalam cangkir berwarna merah cerah dan memancarkan cahaya merah menyala. Anggurnya bening dan tembus cahaya. Ketika dia sedikit mengguncang cangkir anggur, dia bisa melihat bintik-bintik cahaya merah terpantul di permukaan anggur, seolah-olah ada api yang berkobar. Dia dengan tidak sabar membawa cangkir anggur ke bibirnya dan menyesap sedikit. Alisnya langsung terangkat dan ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul di wajahnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan memasukkan seluruh cangkir anggur ke dalam mulutnya dan meminumnya dalam sekali teguk. Ketika anggur masuk ke perutnya, kehangatan yang aneh segera mengalir melalui anggota tubuhnya dan ke seluruh tubuhnya. Warna hidung lelaki tua itu yang agak merah segera menjadi lebih dalam. Dia sedikit memejamkan mata dan menikmati sisa rasa anggur di mulutnya. Ekspresi puas muncul di wajahnya. Ketika Han Li melihat ini, sudut mulutnya tanpa sadar meringkuk menjadi senyuman tipis. Nektar berhiaskan berlian, nektar berhiaskan permata. Nak, dari mana kamu mendapatkan anggur ini? Saya belum pernah mencicipinya sebelumnya. Pria tua itu pulih dari sisa rasa anggur dan segera berbicara. Anggur ini disebut Fire Saliva dan diproduksi di benua Wastelen. Namun, karena resep anggurnya telah hilang, sangat sulit menemukannya sekarang. Han Li menjelaskan, apa, resep anggurnya hilang? Ketika Penatua Huyan mendengar ini, seolah-olah dia disambar petir. Suaranya naik 1 oktav. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang dan menoleh untuk melihat Han Li. Dia bertanya, karena sudah hilang, bagaimana kamu mendapatkan anggur ini? Senior, kamu tidak perlu bertanya tentang ini. Aku hanya ingin tahu apakah resep anggur dari Fire Saliva Immortal Wine ini cukup bagiku untuk menukar pengetahuan tentara Dao yang kamu miliki. Han Li bertanya dengan lugas. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia sedikit menundukkan kepalanya dan duduk di kursi besar. Sedikit keraguan muncul di wajahnya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam dilema. Namun,
Han Li melihat bahwa lelaki tua itu terus-menerus melirik botol anggur merah menyala yang indah di tangannya dari sudut matanya. Jelas bahwa dia ingin menyimpan resep anggur dan sebotol anggur bersama. Lupakan saja. Orang tua ini dapat dianggap cocok denganmu. Selama kamu memberiku resep anggur dan sebotol anggur abadi selaiva api itu, orang tua ini akan mengajarimu pengetahuan tentang tentara Dao. Senior, itu tidak akan berhasil. Satu-satunya hal yang kami sepakati adalah resep anggur. Selain itu, saya hanya memiliki satu botol Fire Saliva Immortal Wine ini. Saya tidak bisa memberikannya kepada Anda tanpa alasan, kata Han Li dengan tegas. Kamu tidak bisa memberikannya kepadaku tanpa alasan. Katakan padaku secara langsung, apa yang kamu sukai kali ini? Penatua Huyan bertanya dengan tatapan tajam. Dia segera mengerti arti tersembunyi dalam kata-kata Han Li. Saya ingin belajar cara menanam obat spiritual di dalam pot. Han Li tertawa datar dan mengungkapkan pikirannya. Haha, aku bertanya-tanya apa itu? Itu bukan masalah. Saya akan mengajarkannya kepada Anda, kata Penatua Huyan sambil tertawa keras. Ketika Han Li melihatnya begitu murah hati, dia merasa agak terkejut. Namun, setelah dia mendengar tentang metode penanaman, dia mengerti mengapa lelaki tua yang ceroboh itu begitu terus terang. Metode penanaman obat spiritual dalam pot tidak rumit. Kesulitannya terletak pada menemukan wadah yang cocok untuk ramuan spiritual, dan merumuskan cairan spiritual yang dapat memberikan energi spiritual yang cukup untuk ramuan roh. Cekungan hitam legam yang digunakan untuk pot tanaman Penatua Huyan adalah harta magis yang dapat menyerap ki spiritual langit dan bumi. Itulah mengapa ia dapat mendukung ramuan roh, memungkinkannya mempertahankan vitalitasnya meskipun terpisah dari bumi. Selanjutnya, metode penanaman ini hanya terbatas pada beberapa obat roh khusus. Itu tidak cocok untuk semua. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak batasan. Sayang sekali, Han Li menghela nafas. Aku sudah memberitahumu. Cepat berikan aku Fire Saliva Immortal Wine dan resep anggurnya. Penatua Huyan terkekeh dan mendesak. Han Li menyerahkan botol anggur. Kemudian, dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan resep anggur yang telah dia salin dan meletakkannya di atas meja. Penatua Huyan pertama-tama mengambil botol anggur, mengeluarkan gabusnya dan mengendusnya. Kemudian, dia mengambil resep anggur dan memeriksanya dengan cermat. Dan bergumam, seperti yang diharapkan, itu menggunakan daun arhat berusia 10.000 tahun, dan bahkan menambahkan bright rock flower, begitu. Melihat dia asyik membaca, Han Li tidak mengatakan apapun untuk mengganggunya. Tatapannya tertuju pada cangkir anggur yang telah dituangkan untuknya di atas meja dan dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Namun, sebelum tangannya bisa meraihnya, itu ditampar oleh Tetua Huyan. Anggur ini milikku sekarang. Dengan itu, lelaki tua yang ceroboh itu mengambil cangkir anggur dan meminumnya dalam satu tegukan tanpa sepatah kata pun. Kemudian, dia berulang kali memuji, anggur yang enak, anggur yang enak. Senior, bisakah kamu memberitahuku tentang tentara Dao sekarang? Han Li secara alami tidak akan bertengkar dengan pihak lain. Sebaliknya, dia mengubah topik dan bertanya. Aku benar-benar tidak menyangka kamu benar-benar bisa mendapatkan resep anggur yang begitu bagus. Katakan padaku, apa yang ingin kamu ketahui? Elder Huyan menyimpan Fire Saliva Immortal Wine dan resep wine dan berkata dengan serius. Han Li berpikir sejenak dan bertanya, prajurit Dao ini terlihat seperti boneka, tetapi juga sangat berbeda. Apa sebenarnya itu? Apa sebenarnya prajurit Dao itu? Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijelaskan. Mereka berasal dari berbagai sumber. Misalnya, kultivator budak yang rela menjual diri mereka sendiri, binatang iblis yang kuat, boneka yang dibuat khusus, iblis surgawi yang telah membuat kontrak, roh jahat yang bermutasi,
roh artefak yang telah dibangkitkan sendiri, bahkan ras roh yang lahir di alam roh dapat diklasifikasikan sebagai tentara Dao. Penatua Huyan merenung sejenak sebelum berbicara. Prajurit Dao macam apa itu? Han Li mengangguk dan bertanya lagi. Jadi seperti itu. Selain digunakan dalam pertempuran, kegunaan apa lagi yang bisa digunakan oleh tentara Dao ini? Han Li mengangguk dan bertanya. Bergantung pada asal mereka, tentara Dao biasanya memiliki semacam bakat khusus. Selain itu, mereka akan mematuhi perintah tuannya 100%, dapat dikatakan tidak takut mati. Jika jumlahnya mencapai level tertentu, mereka bahkan dapat membentuk berbagai formasi besar, bisa menjadi penolong terkuat bagi kita para dewa. Mereka bisa dikatakan sukses dalam setiap usahanya. Penatua Huyan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Karena tentara Dao ini memiliki begitu banyak manfaat, bukankah semua orang menginginkannya? Mengapa saya jarang melihat orang menggunakannya di dunia luar? Han Li bertanya dengan bingung. Hehe, menurutmu apa tentara Dao ini? Bahkan dewa biasa pun bisa menggunakannya, jadi apa yang langka tentang mereka? Anda harus tahu bahwa membudidayakan prajurit Dao membutuhkan banyak sumber daya dan energi. Itu juga tergantung pada beberapa peluang. Tidak semua dewa memiliki modal dan kemampuan untuk mengolahnya. Bahkan di seluruh sekte naga obor, tidak banyak orang yang memiliki tentara Dao yang dianggap dari 3 tingkat lebih rendah seperti tentara kacang. Penatua Huyan terkekeh dan menjelaskan. Terima kasih telah memberi tahu saya hal ini, Tetua Huyan. Saya telah belajar banyak. Kemudian tentang penyempurnaan tentara Dao ini, Han Li membungkuk ke arahnya dan melanjutkan. Baiklah, karena kamu telah memberiku resep anggur, aku akan memberimu beberapa wawasan tentang membudidayakan tentara kacang. Namun, ingat, Anda tidak diizinkan menyebarkannya. Itu benar, saya sangat menyukai 2 piala Golden Silk Glaze ini. Aku akan menganggapnya sebagai hadiah darimu. Ekspresi Tetua Huyan serius sebelum dia berbicara dengan senyum licik. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban Han Li. Dia dengan lembut membelai meja dengan telapak tangannya dan menyingkirkan 2 piala sutra emas. Pada saat yang sama, sebuah buku kuning tipis muncul di atas meja. Meskipun Han Li sedikit terdiam, dia sudah memiliki pemahaman tentang temperamen lelaki tua ini. Secara alami, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil buku tipis itu. Setelah membolak-balik beberapa halaman, dia dengan hati-hati menyimpannya. Buku kuning yang tampaknya biasa-biasa saja itu memang mencatat beberapa informasi tentang kultivasi tentara kacang. Tampaknya Tetua Huyan memiliki banyak wawasan unik di bidang ini. Dia bisa mempelajarinya dengan baik ketika dia kembali. Terima kasih, senior. Dia dengan tulus membungkuk kepada lelaki tua itu dan berkata, baiklah, baiklah. Kami berdua mendapatkan apa yang kami dapatkan, jadi kami tidak saling berutang apapun. Saat ini saya sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk menghibur Anda. Anda harus segera pergi dan mengurus masalah Anda sendiri. Penatua Huyan melambaikan tangannya dan berkata. Han Li mengangguk sebagai jawaban sebelum pergi. Setelah meninggalkan kuil misteri tertinggi, dia langsung kembali ke Crimson Afterglow Peak. Begitu dia memasuki tempat tinggal, dia langsung pergi ke kebun ramuan spiritual kecil. Saat ini, ada banyak tumbuhan spiritual yang ditanam di kebun obat, dan boneka kera raksasa yang bertanggung jawab merawat tumbuhan spiritual sedang menjaga tepi kebun obat. Han Li datang ke ladang spiritual kosong di sudut barat daya, berjongkok, dan menggunakan tangannya untuk menggali lubang di tanah lunak. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan kedelai seukuran kenari dan melemparkannya ke dalam lubang. Kemudian, dia mendorong tanah di sekitarnya dan mengisi lubang itu. Kedelai ini adalah kacang induk yang diperolehnya dari raksasa berjilbab kuning di kuil realem di dunia lingkaran roh.
Menurut catatan di buku tipis yang diberikan Tetua Huyan kepadanya, setelah seorang prajurit kacang jatuh ke tanah, akan membutuhkan waktu lama untuk berkecambah, tetapi tidak mungkin untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ini karena jenis prajurit kacang yang berbeda, dan bahkan individu yang berbeda dari jenis prajurit kacang yang sama, memiliki perbedaan tertentu dalam periode perkecambahan. Ini memiliki hubungan yang erat dengan kualitas prajurit kacang itu sendiri, tanah tempat ditanamnya, dan cairan spiritual yang digunakan. Berbicara tentang cairan spiritual di botol langitnya harus menjadi pilihan terbaik. Namun, karena dia harus mempercepat pematangan ramuan spiritual, cairan spiritual di dalam botol kecil sudah habis. Karena itu, dia hanya bisa menunggu kumpulan cairan spiritual berikutnya mengembun sebelum dia bisa menggunakannya untuk menyirami tanaman. Setelah melakukan ini, Han Li melihat ramuan spiritual lainnya di samping. Di bawah irigasi boneka kera raksasa, ada beberapa yang berusia hampir 50.000 tahun. Ramuan spiritual ini telah mencapai usia di mana sudah dapat digunakan, tetapi dia tidak memiliki resep obat mujarab yang cocok. Meskipun ada cara untuk mendapatkan resep eliksir di sekte tersebut, memurnikan eliksir adalah proses latihan, dan memurnikan eliksir yang bermanfaat untuk kultivasi dewa sempurna jelas tidak mudah. Meskipun dia bisa mencoba dengan pencapaiannya dalam alkimia, dia pasti akan gagal beberapa kali sebelum dia benar-benar bisa memperbaiki ramuan itu. Dengan batu roh dan batu asal abadi di tangannya, meskipun dia bisa dianggap sebagai kekayaan kecil di antara dewa sempurna pada tingkat yang sama, begitu dia mulai menyempurnakan ramuan, dia mungkin tidak memiliki cukup. Saat ini, dia memiliki banyak harta karun sihir, materi spiritual, dan hal-hal lain yang dimilikinya. Selanjutnya, dia perlu membuat rencana yang bagus tentang cara menjualnya secara berkelompok dan membuat persiapan sebanyak mungkin untuk memurnikan ramuan. Namun sebelum itu, masih ada beberapa hal yang perlu diurus. Saat dia merenung, dia kembali ke ruang rahasia. Setelah duduk bersila, Han Li membalik salah satu tangannya, dan gelang penyimpanan yang indah muncul di telapak tangannya. Setelah tanda tangan, sejumlah besar benda berwarna muncul di depannya. Gelang penyimpanan ini diambil dari lelaki tua dewa sempurna tak dikenal yang muncul di pegunungan es misterius. Omong-omong, lelaki tua ini sepertinya memiliki beberapa informasi tentang keberadaan leluhur gadis kecil Bai Suyuan itu. Kali ini, dia muncul untuk menculik Bai Suyuan, dan dia tidak tahu tujuannya. Sayangnya, dia tidak menangkap Naschen Soul-nya, jika tidak, dia bisa menggunakan Soul Search untuk menyelidikinya. Seperti yang dipikirkan Han Li, dia dengan terampil memilih batu roh, batu asal abadi, serta harta sihir dan bahan spiritual, dan menyimpannya satu per satu. Tidak lama kemudian, hanya ada 3 benda yang tersisa di tanah. Sepotong besar logam emas gelap dengan permukaan yang ditutupi garis-garis, dan 2 kotak batu giok, di mana ada beberapa jimat putih yang berkedip-kedip dengan cahaya spiritual. Jelas, hal-hal di dalamnya tidak sepele. Dia pertama kali mengambil potongan logam emas gelap, yang seukuran semangka, dan itu persis sama dengan beberapa biji emas yang dia peroleh dari Clam Essence Beast. Han Li melihat logam di tangannya, dan sedikit rasa ingin tahu muncul di hatinya. Clam Essence Beast telah menyimpan benda ini, dan lelaki tua dewa sempurna yang tak dikenal itu juga memiliki benda ini di artefak penyimpanannya. Tampaknya logam ini memiliki kegunaan khusus. Setelah berpikir sejenak, dia membalikkan tangannya dan menyingkirkan potongan logam itu. Sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikan benda ini, tetapi sepertinya dia perlu menemukan seseorang untuk menilainya, dan melihat logam apa itu. Kemudian, Han Li mengambil kotak batu giok, tangannya memancarkan lampu hijau, dan menunjuk jimat di atasnya. Jimat putih itu sepertinya merasakan ancaman,
dan semuanya bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan, mencoba melawan tindakannya. Han Li mencibir, dan menjentikkan jarinya. Beberapa ki pedang hijau terbang keluar, dan dalam sekejap, berubah menjadi beberapa sutra pedang hijau, melilit jimat putih, dan memutar. Jimat putih pecah menjadi beberapa bagian, dan kehilangan semua spiritualitasnya. Dia tersenyum tipis, dan membuka kotak batu giok. Di dalamnya ada tanda putih, seukuran telapak tangan, dan bentuknya cukup aneh, relatif ramping, dan tidak terlihat rapi, seolah-olah dipoles dengan santai oleh anak nakal dengan batu giok. Han Li mengulurkan tangan untuk mengambil token itu, dan meletakkannya di depan matanya untuk melihatnya dengan cermat. Bahan token ini sangat jernih, dan ada lapisan cahaya kristal lembut di permukaannya. Itu pasti bukan hal yang biasa, dan dia tidak bisa mengenali materi apa itu. Namun, karena benda ini disimpan dengan hati-hati, tentu bukan masalah sepele. Namun, dia menggunakan beberapa teknik rahasia untuk menjelajahi bagian dalam dan luar token ini, tetapi sayangnya, dia masih belum menemukan apapun. Dia menggelengkan kepalanya, memasukkan kembali token putih itu ke dalam kotak batu giok, dan membalikkan tangannya untuk menyimpannya. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, dia akan memikirkannya nanti. Akhirnya, Han Li mengambil kotak batu giok lainnya, dan juga menggunakan teknik untuk membuka segel di bagian luar kotak batu giok tersebut. Di dalam kotak giok ada sebuah buku yang menguning, dan terlihat sangat tua, dan halaman-halamannya sepertinya terbuat dari kulit binatang. Han Li mengambil buku itu, membolak-baliknya dengan kasar, menggelengkan kepalanya, menutup buku itu, dan memasukkannya kembali ke dalam kotak batu giok. Buku ini tidak memiliki sampul, dan dia tidak tahu nama spesifiknya, tetapi melihat konten yang terekam di dalamnya, sepertinya itu adalah buku kuno yang mencatat konten yang berkaitan dengan pemurnian, dan mencatat banyak teknik penguatan dan pemurnian, tetapi beberapa tidak. Sekarang dia masih memiliki banyak hal untuk ditangani, dan ketika dia punya waktu di masa depan, dia akan mempelajarinya lagi. Han Li juga menyingkirkan kotak batu giok ini, dan dengan gerakan satu tangan, Heavy Water True Will muncul, dan tergantung di depannya. Matanya memancarkan cahaya biru, dan dia mengulurkan telapak tangannya. Masa kecil air deras terbang keluar dari kantong air yang sebenarnya, dan dengan santai bersandar ke roda hitam sejati. Pada saat ini, roda yang sebenarnya berputar perlahan, dan permukaannya memancarkan semburan cahaya hitam. Akibatnya, ketika masa air yang deras mendekati roda yang sebenarnya, kelompok pola dao air pada roda tersebut langsung menyala dengan cahaya biru, memancarkan kekuatan hukum yang redup. Kekuatan hisap yang muncul selama pertempuran dengan lelaki tua dewa sejati di siang hari juga muncul kembali. Air deras yang mengapung di samping langsung diserap oleh Heavy Water True Will. Meski sangat ringan, Heavy Water True Will menjadi sedikit lebih berat lagi. Han Li melihat situasi ini, dan hatinya senang. Roda sejati air berat benar-benar dapat terus menelan air yang deras. Dia melambaikan pergelangan tangannya lagi, dan seember air deras segera keluar, mengalir dari kehampaan menuju Heavy Water True Will. Pola dao air pada Heavy Water True Will memancarkan cahaya biru, dan seperti air minum sapi, ia menelan air berat dalam suapan besar, dan segera, ia menelan lebih dari setengah air berat. Pada saat ini, ada perubahan mendadak. Sekelompok pola dao air berkedip liar beberapa kali, dan tiba-tiba menjadi redup, dan berhenti menelan. Hubungan spiritual antara Heavy Water True Will dan dia tiba-tiba menghilang lebih dari setengahnya, dan itu terputus-putus. Roda sejati kehilangan penyangga, dan jatuh dari udara, menabrak tanah. Mata dan tangan Han Li cepat, dan dia meraih roda sejati, sehingga tidak jatuh ke tanah. Namun, lengannya juga tenggelam. Setelah menyerap begitu banyak air, roda yang sebenarnya jauh lebih berat dari sebelumnya.
Apa yang sedang terjadi? Han Li sedikit bingung, dan dia bergumam pada dirinya sendiri.